kebijakan yang politik atau kebijakan political will yang pro terhadap kemiskinan. Kemudian di Mandiri kita sudah harus membangun kebersamaan melalui kemitraan yang kita sebut dengan kolaborasi. Kemudian kita mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program yang pro kemiskinan dan pro budgetnya. Nah, ini sebetulnya yang fokus kegiatan kita yang mungkin saat ini kita lakukan. Nah, pada saat menuju Madani, maka kita sudah masuk pada membangun tatanan masyarakat yang berbudaya maju. Ini mungkin yang kemarin yang kita mencita-citakan menjadi kota yang berkelanjutan, itu sudah mungkin berada di level Madani. Kemudian putus suaranya lagi Pak, nggak kedengaran. Ada suara polisi yang keluar. Oke, sekarang bisa ya? Udah bisa Pak, udah bisa. Oke, untuk peran utama pendampingan kita di kategori lokasi yang berdaya sebetulnya peran fasilitator itu lebih banyak pada proses memfasilitasi, ya, memfasilitasi proses. Nah, kalau kita lihat arti fasilitator sendiri itu kan kata dasarnya facility, membuat sesuatu menjadi mudah. Artinya memudahkan proses-proses pendampingan kita di masyarakat tanpa merupakan prinsip edukasi atau mendidik. Nah, kemudian di lokasi yang kategori mandiri sebetulnya kita sudah lebih banyak berperan sebagai mediator untuk membangun kemitraan atau kolaborasi. Jadi sebetulnya teman-teman sekarang mengenai pendataan, mengenai dokumen RPLP itu menjadi alat instrumen dalam rangka untuk kita memediasi masyarakat atau BKM atau kelurahan yang ada di lokasi dan kita yang kategori putus. Share ulang. Tadi ya. Lagi memputar. Artinya online di apa saja? Webinar. Oh. Oke, Pak Ben, sudah kelihatan? Iya, boleh Pak, boleh Pak. Iya, iya. Boleh ya? Oke. Siap. Oke teman-teman,
Kemudian terkait dengan penggalian persoalan dan penyadaran di lokasi kategori berdaya, mandiri, dan madani, tentu teman-teman masih ingat, ketika kita masih di lokasi berdaya, kita masih bicara tentang kemiskinan. Mengapa miskin, siapa saja yang miskin, apa pokok masalahnya yang kita kenal dengan akar masalah kemiskinan itu ya, kemudian apa kebutuhan prioritasnya, kemudian apa saja prioritasnya. Nah, itu sudah lewat sebetulnya. Di kategori lokasi mandiri, sebenarnya kita sudah bicara tentang program Nankes kita yang dulu apakah ada kemajuan, makanya sekarang diganti dengan NPP. Kemudian bagaimana menggandeng mitra strategis kita, sebenarnya itu sudah masuk di kolaborasi. Kemudian bagaimana program dan dukungan Manpemda berkontribusi terhadap kegiatan kita. Jadi kalau kita berada di level lokasi mandiri sebetulnya, maka yang kita dorong sebenarnya dua hal. Pertama, kemitraan atau kolaborasi, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah itu bisa berkontribusi terhadap penanggulangan masalah kemiskinan ini. Kalau kita sudah berada di level madani, seperti itu mewujudkan cita-cita. Jadi masyarakat kita yang punya visi misi di dokumen NPP harusnya itu terwujud ketika mereka sudah masuk kategori madani. Nah, untuk peran utama pendampingan kita, tadi saya sudah sampaikan juga di awal. Kemudian apa yang diharapkan sih untuk menjadi fasilitator? Nah, kalau kita lihat di sini ada kadang-kadang kita jadi aktivis, kita perlu produktif, kreatif, dan inovasi. Bahkan kita harus kadang-kadang keluar dari box sendiri ya, out the box. Nah, kadang-kadang tuntutan di lapangan sebetulnya peran pendamping masyarakat itu banyak sekali, ya. Kita lihat di situ banyak sekali, tapi ada 3-4 hal yang paling utama yang kita perlu terwakili sebagai seorang pendamping. Yang pertama itu kita harus mampu melakukan fasilitasi. Kemudian ada edukasi, kemudian representasional, kemudian teknikal. Artinya kita dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang serba bisa, baik dalam fasilitasi, bahkan sampai hal-hal teknis. Nah, itu harus kita lakukan di masyarakat. Nah, ada transformasi sosial fasilitator. Ini Pak Sone yang menyampaikan gambaran ini, beliau dari Artisori, menyampaikan bahwa untuk saat ini kita sudah perlu melakukan transformasi sosial sebagai seorang fasilitator yang awalnya dari fasilitator menjadi entrepreneur fasilitator hingga menjadi konsultan pembangunan. Nah, seperti apa masa pendampingan program kita? Yang pertama, jadi pada saat kita menjadi fasilitator, kita masih memfasilitasi proses partisipasi di masyarakat. Tapi ketika kita menjadi entrepreneur fasilitator, kita dalam tanda petik sudah harus menjadi marketing program masyarakat dalam menggalang mitra kerja masyarakat. Jadi kita sudah harus mempromosikan RPLP-nya, mempromosikan programnya, membantu BKM untuk mendesain kegiatan itu menjadi indah mungkin, sehingga orang luar bisa tertarik. Nah, itu kita lakukan di masa transisi menuju pasca program. Nah, ketika program ini sudah selesai misalnya, atau kadang-kadang pada pasca program, maka kita bisa menjadi development konsultan atau menjadi konsultan pembangunan bagi mereka. Di mana kita sudah menjadi mitra kerja bagi masyarakat, ya. Itu bisa dilakukan sebagai freelance misalnya, atau kita punya kontrak dengan mereka, itu sudah masuk pada pasca program. Sehingga kalau kita melihat peran fasilitator pada saat kita memfasilitasi di awal, sisi fasilitator itu masih lebih dekat ke masyarakat bandingkan dengan pemerintah maupun dunia usaha. Itu kalau posisi masyarakat pada saat masyarakat masih kategori bertanya. Jadi peran fasilitator kita itu masih lebih banyak kita berada di level masyarakat. Akan tetapi ketika kita masuk pada kategori masyarakat lokasi mandiri, yang dimana peran kita sudah harus menjadi entrepreneur fasilitator, maka kita sudah harus menjadi mediator, mana kita mengadvokasi masyarakat dengan stakeholder untuk berperan. Jadi kita sudah tidak terlalu ke masyarakatnya, tapi kita berperan di tengah-tengah sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dengan dunia usaha. Kemudian pada saat kita ketika sudah madani, di mana masyarakat sudah mandiri, kita bisa menjadi pendamping sebagai konsultan pembangunan masyarakat atau menjadi klien bagi masyarakat. Nah, di situ kita sudah menjadi sangat profesional memfasilitasi masyarakat dalam hal kegiatan di masyarakat.
Dan ini biasanya sudah menjadi tenaga ahli khusus bagi masyarakat atau menjadi klien, ya. Jadi kita kalau memposisikan kita saat ini, apakah kita masih lebih banyak dengan masyarakat, ataukah kita sudah menjadi mediator di tengah-tengah masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha? Itu menjadi refleksi bagi kita sendiri. Nah, sebetulnya penguatan kita kan bisa melakukan melalui coaching, kemudian kita ada SOP, ada pedoman-pedoman, itu yang bisa kita pelajari. Saya kira itu teman-teman bisa baca. Tapi yang paling penting saya menyampaikan hari ini beberapa penguatan saja. Saya mau memberikan sebuah gambar. Menurut teman-teman, apa perbedaan antara kedua gambar ini? Saya minta dari tim satu dulu, perwakilan. Gambar kiri dan gambar kanan, apa yang membedakan? Boleh dari timnya kita? Ya, Pak. Halo? Ya, silakan kita. Ya, Pak. Putus-putus, Pak. Halo? Ya, kedengaran sini. Apa perbedaan gambar pertama dan kedua, kiri kanan? Kalau gambar yang di kiri ini, kalau gambar yang kiri atas, kayaknya ini sementara Pak Fitri, Pak, sementara marah-marah. Kalau di sebelah kanan, ada di kiri juga ada yang sementara di depan laptop tapi malas-malas. Kemudian ada juga pekerjaan yang dia tunda-tunda, padahal pekerjaannya sudah menumpuk. Kemudian kalau yang di kanan, ini kekurangan bukan dari kata-katanya we make everything possible. Berarti kita bisa membuat semua itu menjadi mungkin dilaksanakan. Meskipun penuh dengan kekurangan, mungkin itu di situ ada yang tidak punya kaki tapi dia bisa main skateboard. Sedangkan orang saja yang punya kaki belum tentu bisa main skateboard. Jadi kita bisa kalau kita yakin bisa sih sebenarnya, kalau menurut saya di kanan. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, tim satu diwakili kita. Tim dua, ada yang bisa wakili? Tahrul, Fahri, Heni, Ayu. Melihat perbedaan dua gambar tersebut di atas. Ya, halo Pak. Ya, saya silakan. Untuk gambar pertama sebenarnya lebih mencerminkan ke kondisi mayoritas. Saya pribadi sih kadang ada di posisi seperti ini. Oh, bagus. Jujur. Kita kadang menunda-nunda pekerjaan, merasa malas atau merasa lelah. Kemudian itu satu situasi. Kemudian di gambar yang sebelahnya ternyata ada orang-orang yang bahkan memiliki keterbatasan tapi mampu membuat suatu pencapaian. Ini dua gambar ini sebenarnya memberitahukan kepada kita sebenarnya mau menjadi yang mana, apakah menjadi orang yang terbebani oleh apa yang kita lakukan, ataukah kemudian merubah keterbatasan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Meskipun ini pencapaian bagi orang normal, ini pencapaian yang biasa-biasa saja, tapi mereka mampu merubah keterbatasan mereka menjadi sesuatu yang luar biasa. Justru orang-orang inilah yang bisa memotivasi kita. Ternyata kita bisa berbuat lebih besar, lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Yang penting kita berusaha dan tidak menyerah. Oke, sip. Dari tim 3, Dian atau Asnaf? Ya, mungkin saya Pak. Ya. Ya, kalau dari saya mungkin di gambar yang kiri ini dengan kondisi manusianya normal, tapi dengan kondisi normalnya itu dia sering mengeluh atau mendapat kerjaan atau malas, jadi menjadi sebagai kekurangannya Pak. Dan kalau yang sebelah kanan ini bahkan kebalikannya, dengan keterbatasan fisik atau tidak normal, jadi justru mereka menjadi semangatnya luar biasa, tidak mudah menyerah Pak. Oke, makasih ya, mantap. Tim 4 diwakili oleh siapa?
Ada Novi, Isno, Jelly, Andra. Dari tim 4. Tim 4. Ini off-nya bukan cuma video, suara juga Am. Tim 4 ada? Ada Pak. Oke, Andra silakan. Kalau yang sebelah kiri gambarnya ini orangnya ini memiliki keterbatasan, tapi maksudnya normal, tapi tidak bisa memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Sementara yang sebelah kanan memiliki keterbatasan, tapi bisa memaksimalkan keterbatasan yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Cukup? Iya. Oke, kalau tim 6 ada yang monitor? Tim 5 maksudnya? Oh, tim 5 masih rapat ya. Oke, tim 6, Julan atau Jusri? Silakan Julan atau Jusri? Silakan Julan. Menurut saya dilihat dari kedua gambar ini yang di sisi kiri dan sisi sebetulnya ini lebih kepada bersyukur. Di gambar pertama ini kita lihat semua ini punya artinya tidak ada keterbatasan, tetapi tidak bersyukur bahwa sudah punya ada pekerjaan, kemudian dia seperti dilihat dari gambar yang ini, ada yang malas mungkin sedang tidur, kemudian menumpuk pekerjaan, jadi mungkin tidak bersyukur. Yang kedua lebih dengan keterbatasannya memiliki kekurangan, tetapi bukan sesuatu. Oke, Yulan. Dari Pak Sukamto, ada komen? Ya ada Pak. Ya, apa komentarnya terhadap dua gambar tersebut? Karena saya terakhir Pak mungkin masuk ke kesimpulan saja, karena saya melihat ini betul. Jadi kami semuanya yang tidak mungkin itu menurut mereka menjadi mungkin dengan mereka yang jadi kesimpulan kami adalah karena di normalnya ini karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan yang stres, jadi dengan beban pekerjaan ada yang santai, tetapi di sebelahnya di mereka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena dengan kesungguhan mereka, keseriusan mereka. Jadi walaupun dengan keterbatasan kondisi, mereka bisa beraktivitas sedianya yang di sebelah ini yang fisiknya masih bagus, mereka dengan kondisi bagus tapi terlena. Seperti itu barangkali Pak. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Saya kira semua statementnya sangat baik sekali dan saya kira gambar ini bisa mewakili sebetulnya kita berada di posisi mana. Apakah berada di gambar yang sebelah kiri atau kanan, atau mungkin sebagian seperti itu, sebagian seperti itu. Tapi saya mau menyampaikan bahwa oke teman-teman, saya kembali lagi ke tim 1. Sebutkan kira-kira kita masih monitor? Masih Pak. Oke. Menurut kita kira-kira apa hambatan terbesar yang pernah dihadapi atau sedang dihadapi saat ini kan pendampingan Kotaku? Saya sini tulis 3, tapi saya minta 1 saja. Kira-kira hambatan terbesar yang dihadapi saat ini atau pernah dalam pendampingan Kotaku itu kira-kira apa? Kalau hambatan sih, kalau dari saya biasa
mau jujur Pak, paling banyak itu yang menjadi hambatan intervensi dari luar program malah. Misalkan intervensi politik atau intervensi dari orang-orang tertentu yang merasa DPD itu istilahnya harus dipentingkan lebih dahulu dibandingkan kepentingan yang lain. Oke. Jadi kalau saya sih itu yang dianggap paling tersesat ya. Iya Pak, iya Pak. Kemudian menurut kita sudah berhasil dilewati itu atau belum? Kalau yang terakhir sih insya Allah sudah selesai Pak. Cuman kalau kayak orang-orang yang masih mau diperhatikan lebih dibandingkan itu sampai sekarang masih ada sih Pak. Oh iya, tapi sudah berhasil melewati ya? Insya Allah dilewati. Mau tidak mau saya lewat juga itu. Kenapa bisa dilewati menurut kita? Karena kalau saya sih, kalau masalah itu harus diselesaikan Pak. Karena tidak mungkin kan kita cuma menunggu satu orang kemudian mengorbankan satu kelurahan. Karena itu harus, oh ya, karena itu harus dilewati ya? Iya, kepentingan satu orang, hanya kepentingan politik, akhirnya satu masyarakat, satu orang terbawa-bawa. Oke, sip. Di tim 2, diwakili lagi sama Sarah atau Heni atau Ayu atau Fahri, apa yang paling yang dihadapi dari tantangan atau hambatan yang sedang dihadapi atau yang pernah selama pendampingan? Mungkin dari saya dulu Pak. Ayu silakan. Itu Pak, keaktifan BKM dan apa ya, kalau soal peduli itu masih peduli, cuman tetap orang itu meminta dana langsung dari petani. Jadi mau tanya-tanya, meskipun orang sudah intervensi harus kolaborasi dulu apa. Jadi di saat mau bilang menunggu orang pun solo itu Pak. Tapi bisa dilewati tidak itu? Ya hari demi hari dilewati Pak, dilalui. Kenapa bisa dilewati? Terulang terus. Menurut Ayu terus, kenapa bisa dilewati itu tantangan? Ya, karena masih bisa dijawab pada saat itu Pak. Kalau sekarang masih berproses atau sudah bisa dilewati? Ya bisa dibilang dilewati Pak, karena sudah selesai kan, belum selesai sih proses. Tapi artinya bisa dilewati ya? Ya. Kira-kira bisa kasih tipsnya 1 atau 2, kenapa bisa dilewati? Ya orang mau jawab sesuai dengan keadaan Pak, karena masih ya orang mau jawab sesuai fakta saja ya Pak. Iya. Faktanya apa itu? Dia kasih pemahaman karena sekarang kan orang masih pendataan ulang, masih mungkin ulang SK baru, jadi mau review ulang kamu ada tanggal 2015 sampai tahun 2020. Jadi mau kasih pengertian lah di BKM. Dan berhasil. Ya berhasil sih. Oh jadi ragu-ragu jawab berhasil tidak? Berhasil Pak, berhasil meyakinkan. Oke, kita ke timnya Rian sama Asna. Ada hambatan terbesar yang dihadapi atau pernah dihadapi dalam pendampingan? Iya, mungkin saya Pak. Nah, Bu Asna, apa hambatan terbesarnya? Iya, kalau hambatan terbesar yang saya terima barusan itu adalah ketika saya bersama tim saya itu diberikan tugas bahwasanya akan melakukan pendataan baseline. Hambatan terbesar itu karena memang saya belum di coaching tentang apa itu pendataan baseline, apa itu form A, apa itu form B, dan SDGs. Ya. Nah, alhamdulillah kalau sekarang sih sudah bisa dilewati, tapi hanya form A-nya saja Pak. Kalau form B itu memang saya tidak bisa lewati sama sekali karena memang bukan basic saya ke situ. Iya. Tapi format A-nya sudah berhasil dilewati. Alhamdulillah sudah Pak, dan hasil verifikasi Kadiba insya Allah sih bisa. Menurut Bu Asna kenapa kira-kira alasannya sehingga bisa dilewati? Apa tipsnya? Banyak bertanya sih Pak, banyak belajar, banyak bertanya ke teman-teman, terutama ke Rian, ke Ibu Tika, Asri dan lain-lain. Artinya banyak belajar dan banyak bertanya ya? Iya Pak. Oke, tim 4. Jelly, mana Jelly? Ada Jelly? Jeliana masih monitor?
Oh ya Pak. Ya, kira-kira selama pendampingan apa hambatan besar yang pernah dihadapi? Kira-kira apa? Jangan dulu menangis dulu, jawab dulu. Halo Jeli. Ya Pak. Ya, kira-kira apa hambatan terbesar yang pernah atau sedang dihadapi dalam pendampingan program Kepala yang sampai saat ini yang dianggap paling besar? Ayo Jeli, silakan. Untuk hambatannya itu saya rasa hanya di awal-awal saja Pak, karena mungkin belum terbiasa dengan sistem kerja yang ada di program. Tapi semakin ke sini hambatan itu sudah bisa saya minimalisir. Ya. Kira-kira hambatannya apa itu yang dirasakan? Hambatannya itu antara ada fasilitas di lapangan, sementara juga kita harus pertemuan seperti ini, kemudian ada permintaan data yang diminta dalam waktu yang bersamaan. Tabrakan, iya bersama. Tapi hambatannya itu dalam pengaturan waktu ya, manage waktu ya. Ya. Tapi kira-kira menurut Juliana bisa dilewati kan? Ya, alhamdulillah Pak, bisa. Ya. Ada bantuan tim ya. Oke, berarti dukungan dari tim itu bisa membuat hambatan itu teratasi. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Kalau di tim 5, tim 5 Mas Monitor, ada ya? Tim 6, Yunan atau Jufri? Mana Jufri? Jufri? Ya Pak. Ya, hambatan terbesar yang dihadapi apa selama pendampingan? Yang mungkin menurut Jufri ini agak cukup menguras tenaga misalnya. Kira-kira apa itu? Kalau dari saya Pak, itu kayak banyak yang hal-hal baru karena saya sudah pindah di tim yang non BPM. Banyak yang saya harus belajar mengenai sosial juga. Baru kayak harus misalnya belajar apa itu? Misalnya apa? Itu yang agak ya Pak. Misalnya apa itu yang dihadapi yang dianggap hambatan besar itu? Kalau di non BPM itu kan paling banyak itu di bidang sosial, jadi kayak sosialisasi. Karena saya juga belum terlalu menguasai bagaimana bersosialisasi di masyarakat, karena terbiasa dengan teknik yang cuma di muka laptop, yang cuma mengerjakan di atas meja. Itu paling banyak. Memang ini tim yang non BPM itu paling banyak terjun ke lapangan. Tapi bisa diatasi nggak? Iya Pak, alhamdulillah bisa diatasi karena lama-lama juga belajar dari teman-teman tim. Oke. Dan ada kata kuncinya situ ya, belajar bersama dengan teman-teman tim ya. Oke. Apakah itu juga yang dialami oleh Pak Sukamto? Kendala terbesarnya apa kira-kira Pak Kamto? Ya Pak, terima kasih Pak. Yang terakhir, memang kendala terbesar itu Pak karena tidak baru. Jadi istilahnya sambil berenang, sambil minum air juga. Jadi ketika ada beberapa hal yang harus diselesaikan sambil belajar dan sambil
bertanya ke teman-teman. Alhamdulillah di beberapa sesi, beberapa bulan kita bekerja, step kita bisa menyelesaikan hal itu. Jadi pada intinya kita bisa melewati dan sambil belajar, dan mungkin ke depannya ada hal-hal baru merupakan baru buat kita. Kata kuncinya dari kita adalah bekerja sama dan tidak bisa menyerah. Begitu Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya senang pada prinsipnya beberapa hambatan yang dianggap termasuk hambatan besar, teman-teman bisa melewati dengan cara belajar dan tanya dengan teman-teman yang lain. Saya ingin menyampaikan Oke, sudah teman-teman? Sudah bisa terbaca? Oke. Ada Pak, ada. Saya ingin menyampaikan mungkin secara singkat dalam teori Acquis. Oke, iya. Maaf teman-teman, ini tapi sudah kelihatannya. Ada. Yang lagi. Oh itu. Ini bisa kelihatan? Bisa Pak. Belum ya? Belum ada Pak. Sebentar. Oh iya maaf. Bisa kelihatan kita? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Jadi dalam teori adversity equation itu sebetulnya setiap orang punya kemampuan untuk mengatasi hambatan, ya. Akan tetapi minimal ada tiga tipe karakter orang di dalam menghadapi tantangan itu punya kemampuan masing-masing, ya. Kita sebutnya dengan tiga tipe karakter orang. Yang pertama itu tipenya tipe quitters, ya. Memang ini orang-orang yang cepat menyerah. Kemudian ada tipe yang kedua itu tipe campers, berada pada zona nyaman. Kemudian tipe yang ketiga itu ada climbers, mereka yang terus mendaki. Nah, melalui tiga kepribadian ini kita dapat lebih mengenali diri kita atau mungkin dengan anggota tim kita. Tujuan kita mengenal tipe kepribadian ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan pribadi karena memiliki tipe kepribadian tertentu, tetapi lebih pada memahami, mengerti dan mencari cara untuk dapat memaksimalkan perkembangan diri melalui tipe kepribadian yang baik. Nah, tipe yang pertama itu adalah tipe quitters. Masih kelihatan ini paparannya? Ada Pak. Ya. Ini masih ada Pak. Ini? Oke. Nanti kita ada Pak. Oke, mungkin sambil dengar kita merefleksikan kira-kira kita berada pada tipe yang mana. Ya. Yang pertama tipe quitters ini adalah tipe yang paling rendah di antara ketiga tipe kepribadian yang tadi, ya. Di mana tipe ini memiliki kepribadian yang tidak akan pernah mendaki gunung kalau kita ibaratkan orang yang mendaki gunung.
karena mereka orang-orang seperti ini terpaku pada tingginya gunung dan bukan pada keindahan pemandangan yang akan dilihat ketika mereka berhasil menginjakkan kaki di puncak gunung. Nah, orang-orang ini diibaratkan akan berhenti di tengah proses pendakian, kemudian mudah putus asa dan menyerah, cenderung pasif, bahkan merasa tidak mampu mencapai puncak gunung. Nah, ini karakternya ya. Jadi mudah menyerah, terlalu banyak alasan, suka mengeluh, fokus pada masalah, bahkan berbicara negatif. Nah, ini mungkin tipe yang paling rendah menurut teori ini. Nah, ciri-cirinya kita akan melihat seperti ini. Pertama, selalu memilih keluar dari tujuan. Jadi ketika misalnya kita ada dalam kegiatan kita ada target-target yang dicapai, kadang-kadang mengabaikan tujuan itu. Kemudian menghindari kewajiban, bahkan mundur dan berhenti. Ya. Kemudian menolak kesempatan yang diberikan. Kadang-kadang murung, kemudian sinis, mudah menyalahkan orang lain, bahkan membenci orang-orang yang lebih maju dan berkembang. Ini sebenarnya syirik ya. Kemudian dia sering menggunakan kata-kata membatasi diri seperti ini. Oh, saya tidak dapat, saya tidak mau, kayaknya mustahil, saya tidak dapat dan sebagainya ya. Ini kalimat-kalimat yang biasa muncul. Nah, kita mulai merefleksi apakah kita sering menggunakan kalimat-kalimat ini ya. Mudah-mudahan tidak ya. Kemudian yang kedua adalah tipe campers. Orang yang memiliki tipe ini adalah pribadi yang merasa cukup dengan apa yang dicapai. Walaupun sebenarnya dia sadar kalau ia masih punya kemampuan, kalau diibaratkan mendaki gunung, dia masih punya kemampuan mendaki lebih tinggi. Nah, meski tipe campers sedikit lebih baik dari tipe quitters tadi, kelemahan mereka adalah sangat menyukai zona nyaman dan akan menetap selamanya. Jadi kalau contohnya, misalnya di pendampingan kita, yang sudah nyaman di kota, susah sekali mau pindah di kabupaten. Atau sebaliknya yang di kabupaten so nyaman, mau pindah di kota itu kayak dia susah sekali seperti itu. Ada yang seperti itu? Oh, enggak ada ya? Berarti masih boleh rolling dari kota ke kabupaten, kabupaten ke kota ya? Kalian pindah ke Papua? Nah, tidak ada. Tipe yang kedua ini punya ciri-ciri. Pertama, dia cukup senang dengan sesuatu yang telah diusahakannya, kemudian melepaskan kesempatan untuk maju yang sebenarnya masih bisa dicapai. Ya, dia tidak mau mencari peluang dan lebih merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh. Kemudian lebih menyukai hal-hal yang tidak berisiko tinggi. Ya, jadi kalau ada resiko tantangan-tantangan berat itu kadang-kadang dia tidak suka, gitu kan? Karena bosan, sering menghindari tantangan. Tapi teman-teman tadi saya lihat tantangan cukup berat, tapi masih bisa menghadapi. Bahkan dia sering menggunakan kata-kata kurang lebih seperti ini. Ya, ini sudah cukup bagus. Kita hanya perlu sampai di sini. Yang penting target tercapai. Pokoknya bagaimana nyamannya saja dan seterusnya. Kira-kira teman-teman ada yang masuk di tipe-tipe campers atau tidak ada? Jujur ada, Pak. Oh, ada ya? Salah, enggak ada. Oh, Insyaallah tidak ada itu. Tidak ada, Pak. Tapi kayaknya banyak yang di sini. Oke. Suara hilang lagi, Pak. Iya, jaringan juga ini. Berat juga, filenya kasih pindah saja. Ini saya mau kasih pindah. Maaf ya teman-teman, ini jaringannya saya share ulang ya. Oke.
Oke teman-teman, maaf ada gangguan. Sudah kedengaran suara? Ada Pak, ada. Sudah kelihatan filenya? Ada suara Pak. Ya. Sudah bagus Pak. Oke teman-teman. Kalau tipe yang ketiga itu adalah tipe climbers ya. Kelihatan nggak? Boleh, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Di tipe climbers ini kita akan melihat bahwa climbers itu adalah tipe pejuang sejati, tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang datang. Dan tidak dikendalikan oleh lingkungan, tetapi dengan berbagai kreativitasnya mereka berusaha mengendalikan lingkungan. Tipe climbers ini, kalau yang diibaratkan tadi ya, pendaki gunung ya, jadi selalu memikirkan beragam alternatif permasalahan dan menganggap kesulitan dan rintangan yang ada justru menjadi peluang untuk lebih maju, berkembang dengan merasakan dan belajar dari hal itu. Nah, kalau tipe climbers diibaratkan pendaki yang terus maju, terus mendaki walaupun angin, batu, debu dan lainnya menghambat. Kita lihat ciri-cirinya. Pertama, tipe-tipe climbers ini pemikir yang selalu memikirkan peluang dan peluang. Jadi dia selalu melihat peluang di setiap kesulitan atau di setiap hambatan. Kemudian selalu siap menghadapi tantangan. Dari semua tim yang saya tanya tadi, apa tantangan terbesar? Teman-teman menjawab ada yang menjawab bagaimana BKM-nya, ada yang harus belajar, tapi siap menghadapi tantangan itu. Dan yang paling penting dia adalah percaya diri dan memahami tujuan hidupnya. Nah kalau kita di program, kita harus memahami tujuan program kita. Kemudian tipe climbers ini adalah orang-orang yang tidak menyesali ketidakberhasilan, bahkan dijadikan pelajaran. Jadi kalau tadi misalnya pendataan kita kurang dan sebagainya, kita review kembali, ya kita mantapkan kembali. Kemudian dapat diandalkan untuk membuat sesuatu perubahan. Teman-teman kita di masyarakat ini dianggap sebagai chain of informant. Jadi perubahan di dalam pemberdayaan, sehingga kita perlu membekali diri karena dianggap bisa diandalkan dalam membuat suatu perubahan. Kemudian tipe ini, climbers ini biasa menggunakan kata-kata begini, selalu ada jalan, ayo kita kerjakan, sekarang saatnya bertindak, kita pasti bisa dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tercermin dari kita yang sementara mendampingi lokasi. Ini satu atau dua orang contoh yang tipe-tipe climbers. Mungkin teman-teman ingat yang pertama kali menemukan lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Ternyata dia melakukan uji coba itu 9.998 kali dan dia berhasil di 9.959. Ini adalah contoh seorang climbers yang luar biasa sekali. Kemudian ada juga seorang climbers namanya Eric Weithenmeyer. Beliau itu buta dan usia 13 tahun, tapi dia menjadi kapten bulat cadangan, mendaki gunung McKinley setinggi 20.000 lebih kaki. Kemudian tahun 96 merupakan orang buta pertama yang mendaki granit monolit setinggi 3.000 kaki. Dan dia seorang guru di Ponis. Ya. Artinya ia belajar menerima kesulitan yang ada dalam dirinya dan membuatnya seperti bagian dirinya. Seperti yang di awal tadi saya tampilkan dua gambar yang berbeda. Jadi dia memanfaatkan kelemahan dalam dirinya, kesulitan dalam dirinya, kemudian membuatnya menjadi bagian dari dirinya yang bisa dia olah. Saya mau ada satu video tapi ada kesulitan kalau saya putar ini tidak bisa putar juga. Oke, saya next. Nah, teman-teman, itulah sebetulnya tipe-tipe kepribadian berdasarkan adversity of cohesion ya, atau daya juang. Jadi di dalam tubuh kita sebetulnya, di dalam diri setiap orang itu sebetulnya dia punya akti atau adversity tadi itu untuk melawan setiap hambatan. Artinya punya semangat juang. Sekarang semua tergantung pada kita teman-teman. Kita dapat memilih dan memutuskan seperti apa kepribadian yang kita pilih. Mungkin ingin menjadi seorang quitters yang selalu putus asa, kemudian tidak mau berjuang, atau mungkin juga menjadi campers yang tidak mau mengambil risiko tinggi,
dan senang tinggal di dalam zona nyaman. Atau kita akan menjadi seorang climbers yang senantiasa berpikir positif, pandai melihat peluang, berjuang keras dalam mencapai keberhasilan. Itu tergantung pilihan-pilihan kita yang kita bisa ambil. Tapi saya berharap kalau kita ingin menjadi seorang climbers dalam pendampingan kita khususnya, maka minimal kita harus pertama berkomitmen dan fokus pada rencana. Kemudian proaktif dan bertanggung jawab 100% terhadap diri sendiri dan tim. Ya, jadi sebetulnya kalau kita ingin menjadi yang tipe ketiga tadi, yang climbers, sebenarnya itu yang paling penting. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah penelitian. Benarkah pendidikan menjadi indikator tunggal membawa seseorang ke titik keberhasilan? Employee Research Institute tahun 2005 yang juga menyimpulkan bahwa hal ini, dia menemukan bahwa ternyata pendidikan formal kita itu hanya berkontribusi sebesar 18% terhadap kesuksesan. 82% disumbangkan dari kemampuan yang disebut dengan soft skill. Kemudian ada Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menyimpulkan bahwa IT atau intelektual itu hanya berkontribusi 20% terhadap seseorang dalam kehidupan. 80% itu disumbangkan oleh kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional. Nah, problemnya ukuran kecerdasan di dunia pendidikan kita itu lebih banyak pada IQ bukan pada EQ. Nah, sehingga dari penelitian tadi ada beberapa atribut soft skill yang dihasilkan. Yang pertama, kalau kita ingin supaya soft skill kita bagus misalnya, maka ini yang harus kita miliki. Pertama, ya inisiatif, kemudian kita punya integritas, berpikir kritis yang disebutkan teman-teman tadi, kemudian kemampuan belajar, ada komitmen, motivasi, kemudian semangat dapat diandalkan, ya. Kurang lebih 23 lah. Kemudian di sini ada manajemen diri, mengatasi stres, ya. Saya tahu teman-teman mungkin kurang lebih beberapa hari ini sudah mulai stres, mudah-mudahan bisa dikelola. Kemudian kemampuan bekerja sama dalam tim, ya. Kemudian bisa kemampuan mendengarkan. Karena kadang-kadang kita di masyarakat juga harus punya kemampuan mendengarkan. Kemudian berargumentasi logis dan memanage waktu, ya, manajemen waktu itu juga penting. Nah, mungkin itu teman-teman. Saya hanya mengakhiri beberapa statement inspiring today. Pertama, Anda berhak memilih apapun dalam kehidupan Anda, namun Anda tidak berhak memilih konsekuensi atau dampak dari pilihan-pilihan Anda. Artinya kita bisa memilih kegiatan di pendampingan kita seperti apa, tetapi kadang-kadang konsekuensi itu kita tidak bisa memilih. Tapi sikap kita menghadapi itu yang paling penting, dengan soft skill yang kita miliki. Kemudian ketekunan adalah saudara kembar dari kesuksesan. Jadi ketekunan itu kualitas personal. Ya, kalau sukses atau berhasil itu hanya persoalan waktu. Oleh karena itu, ketika menghadapi masalah di lapangan, ya jangan tiba-tiba langsung berhenti atau putus asa. Ya. Semakin kita menekuni, itu hanya menunggu persoalan waktu saja. Saya kira itu teman-teman. Kalau misalnya suaranya bisa kedengaran semua, bisa diaktifkan? Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, ini untuk motivasi saja untuk berhasil dalam pendampingan. Kalau teman-teman bisa mendengarkan, bisa ikuti ulangi saja kalimat saya. Oke, siap ya? Siap. Oke, mudah-mudahan bisa bersamaan. Jika saya ingin benar-benar berhasil dalam pendampingan, Jika saya ingin benar-benar berhasil dalam pendampingan, maka saya harus berhenti mengeluh. Maka saya harus berhenti mengeluh Dan menyalahkan orang lain. Saya harus berani mengambil tanggung jawab. saya harus bertanggung jawab Dan fokus pada target. fokus pada target. Untuk mensukseskan program demi kepentingan masyarakat miskin. Oke teman-teman, dari suaranya itu kelihatan ada yang tipe quitters, ada yang tipe jumpers, ada yang tipe climbers. Itu kelihatan tadi dari suaranya.
Kalau tampilkan videonya boleh, saya bisa melihat wajahnya siapa yang tipe-tipe tadi. Coba. Mana tim 1? Saya melihat tim 1. Hadir, Pak. Oke. Kayaknya tim 1 ini mendekati semua tipe climbers. Terus untuk tim 1. Coba tim 2, saya lihat videonya tim 2. Yuk, kasih aku video. Oke. Tidak ada beda-beda. Dari suaranya tim 4 tadi kelihatan, sekarang dari wajahnya. Ikan videonya. Tim 2 ini para climbers. Kita berikan aplaus juga untuk tim 2. Oke, climbers. Kita lihat tim 3. Dian sama Hasna, mana? Wis, belum disapa sudah hai. Climbers itu kayaknya, pejuang sejati ya, lanjutkan. Masih ada berapa kelurahan yang belum selesai, lanjutkan ya. Climbers, tim 3. Tim 4, Ismo sudah garuk kepala ini kayaknya capek. Sini Ismo ini. Stres dia. Oke, tim 4. Tampil satu climbers. Halo tim 4. Tampil satu climbers. Tim 4 tipe apa ini? Campur satu climbers. Atau jangan-jangan jadi quitters? Tim 4 kayak so jadi akademisi ya profesor. Tim 4 suaranya climbers atau campers? Climbers. Oke, mantap climbers ya. Kemudian tim 5. Tim 5 lagi berjibaku di kelompok jadi climbers. Kalau tidak berhasil ini sebentar turun jadi quitters. Oke, tim 6 dengan tim 7 kabupaten. Mana Jufri? Jufri itu lu ketahuan wajahnya, mana Jufri? Ya. Oke, Yulan. Numpang di meningkat tinggi. Iya Pak, jaringan. Oke. Sudah selesai ya, tipe climbers ya, semua dihadapi ya, termasuk tim 7. Oke teman-teman, pada intinya semua masalah itu bisa diatasi. Yang penting dirubah strateginya. Jadi tujuan jangan dirubah, tetap caranya yang dirubah. Kalau kita menebang hutan, menebang kayu di hutan, kita bisa punya pilihan. Bisa menggunakan pedang, bisa menggunakan alat, orang sini bilang apa? Tamako. Tamako itu apa? Kapak, Pak. Kapak. Bisa menggunakan kapak, bisa menggunakan sensor. Mencadu. Tamako. Bisa menggunakan sensor. Itu hanya pilihan-pilihan. Jadi kalau misalnya selain hanya form A, form 1, itu tujuannya. Caranya itu yang harus dipakai untuk mempercepat. Dan insya Allah teman-teman itu kalau dalam kondisi tertekan malah lebih cepat. Kalau dalam kondisi normal malah tidak keluar itu aksinya ya. Sehingga kita berharap untuk sampai Desember kita masih menjadi fasilitator yang climbers yang siap menghadapi tantangan di masyarakat. Saya kasih waktu, kalau ada pertanyaan silakan Pak Ben. Kalau tidak ada saya akhiri. Saya kembalikan ke Pak Ben. Ya, terima kasih Pak TL. Modul terkait pendamping yang tangguh ini cukup motivasi semua. Saya persilakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanggapi atau tiga orang penanya saya persilakan. Atau sudah jelas materinya? Pak. Ada itu siapa? Ya, silakan Pak Sarun. Ya, di tahapan ketiga tadi kan ada development konsultan masa transisi pada proyek itu. Jadi development konsultan itu seperti apa begitu Pak?
Ya. Atau itu bisa kasih kami juga apa itu adalah pencapaian begitu. Seperti apa itu development konsultan? Ya. Sebetulnya saya langsung jawab Pak Ben ya. Oh, silakan Pak. Silakan. Di transformasi peran fasilitator itu kan tadi ada pertama sebagai fasilitator, kemudian entrepreneur fasilitator. Kayaknya itu kalau tidak salah ada di pertanyaannya post-test nanti ini Pak Ramadi. Kemudian ada konsultan pembangunan. Sebetulnya di konsultan pembangunan itu di pasca proyek ya atau pasca program. Biasanya itu yang kita sebut dengan bisa menjadi konsultan ahli atau konsultan individu atau bisa menjadi klien bagi proses pembangunan di masyarakat. Jadi dia sudah lebih pada profesional individu. Artinya kalau di tim fasilitator kita masih bergerak secara tim, ada tim fasilitator dan sebagainya. Tapi kalau di konsultan pembangunan itu bisa kita menjadi expert tersendiri misalnya. Jadi bisa jadi misalnya Pak Sahrul pada saat pasca program karena punya kapasitas, pemerintah kota membutuhkan advisnya, maka dia bisa ditunjuk sebagai konsultan pembangunan khusus untuk pemberdayaan misalnya. Jadi kerjanya sudah kerja profesional, lebih mengarah pada pasca program. Seperti itu ya, Sarul ya? Ya Pak. Oke. Masih ada Pak Ben? Ya, saya persilakan lagi teman-teman lain kalau ada yang ditanyakan. Masih ada? Cukup kalau ya? Sudah tidak ada, cukup ya? Oke, terima kasih Pak Ben, teman-teman atas partisipasinya. Saya berharap tetap semangat di lapangan teman-teman di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan target-target kita sampai di bulan Desember. Untuk tim lokasi BPM yang bergabung juga terima kasih untuk materi-materi hari ini. Kita berharap juga tetap target hari ini mudah-mudahan di Pasutami dengan Lekobalu Lupa juga bisa selesai karena Lekobalu sudah selesai. Mudah-mudahan besok SPM untuk Provinsi Gorontalo kita kunci menjadi 100%, sehingga tinggal fokus pada pemanfaatan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak TL. Paparan materi tentang warahmatullahi wabarakatuh dan pendamping tangguh. Mudah-mudahan materi ini bisa membangkitkan semangat kita lagi untuk mendampingi di masing-masing tim, khususnya untuk keberadaan masyarakat di tingkat kelurahan. Teman-teman tadi sudah terakhir di materi tadi ada semacam sumpah dan janji itu ya, sumpah dan janji prajurit ya. Jadi mudah-mudahan ikrar ini kita akan tindak lanjuti di itu namanya motivasi diri saja Pak Ben. Sumpah prajurit kalau dia ada Pak. Ya, oke. Mungkin di materi ini kita cukupkan di sini dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tim Leader yang telah memberikan materi tentang pendamping yang tangguh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ramadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.